kehilangan, tapi semua kita mengalami kehilangan. Manusia memang harus meninggal, tetapi ada banyak cara Tuhan untuk memanggil kita. Jadi kita tahu orang tua kita, ayah kita, kakak kita, om kita, dan rekan sepelayanan kita dipanggil oleh Tuhan dengan cara seperti ini. Tetapi kita bersyukur karena beliau sudah menyiapkan semua kita anak-anak muda ya, yang punya talenta musik. Pak Yuli sudah siapkan semuanya, dan itu tugas yang dia lakukan. Kita tidak pernah menyangka bahwa semua yang dia siapkan itu semua Tuhan sudah atur. Buktinya teman-teman sudah berani untuk mengambil bagian di depan untuk mengikuti ibadah. Semua sudah Tuhan atur. Jadi pada malam hari ini juga saya mau beritahu kepada kita sebagai, tadi ada pujian dalam Yesus kita bersaudara. Memang di dalam kehidupan kita, walaupun memang kita punya saudara kandung, punya keluarga dekat, tapi ketika kita merasakan ada dalam satu gereja, ketika salah satu mengalami duka cita, tentu semuanya kita juga mengalami hal yang sama. Karena apa? Karena kita sudah diikat dengan Kristus, sudah diikat dengan tali kasih Tuhan, sehingga ketika almarhum ini meninggalkan kita, kita semua pasti merasa kehilangan. Bukan cuma Jovita yang merasa kehilangan, bukan cuma Bu Maya, Joshua, dan juga Joyce yang kehilangan, tapi kita semua. Tetapi yakinlah bahwa segala sesuatu itu Tuhan sudah atur semuanya. Yakinlah bahwa kita yang ditinggalkan, khususnya bagi Jovita, tetap semangat ya Dea. Sama Joyce tetap semangat, Joshua tetap semangat. Masa depan itu sudah Tuhan siapkan. Seperti tadi malam waktu ibadah GPS, bukan ibadah GPS, PKP, dalam rangka ibadah penghiburan, saya kirim khotbah itu. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, keluarganya pun merasa kehilangan. Tetapi dalam ayat firman Tuhan, ayat yang ke-11 dari Kejadian pasal 25, bahwa ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, di situ dikatakan setelah Abraham meninggal, anaknya diberkati oleh Tuhan. Jadi keyakinan kita untuk keluarga besar Jovita, walaupun sudah ditinggalkan oleh ayah kekasih, tetapi pasti diberkati oleh Tuhan. Masa depan sudah Tuhan atur semuanya. Masa depan Jovita, Joyce, Joshua, Bu Maya, keluarga ini sudah disiapkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan sudah siapkan? Karena kita bersama-sama mendukung mereka dalam doa. Kita boleh melihat sekarang ini Joshua Jovita boleh bersuka cita, boleh kuat. Semua karena apa? Semua karena Tuhan. Jovita boleh semangat, semua karena apa? Semua karena Tuhan. Kenapa Jovita, Bu Maya, Joyce, dan juga Joshua merasa kuat? Karena saya percaya teman-teman juga di rumah pasti mendoakan. Nah, tugas kita sebagai orang yang sudah menjadi orang Kristen, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya, ketika kita dalam satu organisasi, dalam satu gereja, tentu kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Ketika kita saling mendoakan satu dengan yang lain, maka kita kuat. Nah, biasa saya menyampaikan firman Tuhan tentang kekuatan orang yang lemah. Jadi ketika kita bergandengan tangan untuk menanggung semua beban itu, saya percaya bukan cuma Jovita yang menanggung beban, tapi saya juga, semua teman-teman juga pasti merasa kehilangan, merasa berduka cita. Tapi ketika kita berdoa satu dengan yang lain, bergandengan tangan, maka ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Jadi saya mengajak teman-teman untuk jangan pernah berhenti mendukung Jovita, Joyce, Joshua, dan juga Ibu Maya, supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan. Setiap teman-teman berdoa, entah berdoa pagi, saat teduh, atau kapan saja berdoa, sisipkanlah nama-nama dari keluarga ini, Ibu Maya, Joshua, dan juga Jovita, terlebih khusus untuk Ibu Maya, Jovita, dan juga Joshua, supaya dijamah, dilawat oleh Tuhan. Dan juga pada sore hari ini, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk kedukaan ini. Besok saya serahkan itu kepada Joyce, Jovita, dan juga Ibu Maya, partisipasi teman-teman. Saya percaya teman-teman melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya teman-teman melakukan itu supaya keluarga merasa terhibur. Walaupun mungkin pemberian kita tidak seberapa, tapi dengan kehadiran kita melalui apa yang kita lakukan, itu sudah sangat-sangat menghibur. Itu sebabnya
dalam saya pernah WA di grup GPS itu, coba WA lah Jovita, WA lah itu Joy, supaya mereka tetap semangat. Dan saya percaya teman-teman sudah melakukan hal itu. Dan apa yang harus kita lakukan pada saat-saat ini, kita hanya saling mendukung satu dengan yang lain. Kita tidak bisa bertemu muka, tapi doa kita itu yang lebih utama. Jadi kami dari GPS kami dari GPS Jovita tetap mendukung Jovita, Joyce, Joshua, dan Ibu Maya di dalam doa supaya tetap kuat, Mas. Hidup itu masih berjalan terus. Sekarang Bapak Yuli almarhum sudah ada di surga. Dia sudah senang sekarang di sana. Tidak lagi beban, tidak lagi kesakitan, semua sudah. Pak Yuli sudah meletakkan pedang perangnya. Tinggal bagaimana kita yang dikasih tinggal melanjutkan, khususnya sama pesan kepada anak-anak muda yang punya talenta, ada darah-darah musiknya, lanjutkan perjuangan Bapak Yuli. Cita-cita dari Bapak Yuli selalu dia katakan kepada saya mau Mayor, anak-anak ini semua bisa berani untuk membuat musik, dan memang itu sudah dia lakukan. Jadi jangan berhenti sampai di sini, tetap itu lanjutkan. Kita beranggapan bahwa Pak Yuli sudah tidak ada kita lihat, tapi semangat Pak Yuli ada dalam hati kita. Semangat almarhum ada dalam hidup kita. Semangat almarhum ada dalam kehidupan pelayanan kita. Saya bangga dengan Pak Yuli karena dia adalah seorang pelayan yang sangat luar biasa, dan saya percaya pasti ada Pak Yuli yang selanjutnya untuk meneruskan pelayanan di Korop 1 Surakarta. Saya meyakini semangat beliau mengalir dalam kehidupan teman-teman yang punya talenta, khususnya bagi yang bermain musik. Bukan saya singgung Mas Tony ya, cuma Mas Tony kan tidak mau latihan musik, iya kan? Nah, tapi teman-teman yang lain, Rama, Nathan, Jovita, Angel, Christian, semua sudah Tuhan persiapkan. Karena itu saya mau pesan malam ini untuk anak-anak muda, lanjutkan perjuangan Pak Yuli di dalam pelayanan. Teladan yang sangat luar biasa ditinggalkan oleh Bapak Yuli. Pak Yuli itu dia sudah ibadah jam 6, ibadah jam 9, ibadah tebusan. Luar biasa Bapak itu, hebatnya pelayanannya luar biasa. Dia tidak pernah memperhitungkan, saya kan sudah ibadah pagi Mayor, saya tidak mau lagi ibadah sore, tapi beliau tidak. Pagi, siang, sore dia selalu ada. Jadi saya percaya semua anak-anak muda yang ditinggalkan memiliki semangat seperti Bapak Yuli, memiliki semangat seperti almarhum, semangat melayani, semangat bermain musik untuk di gereja. Selalu saya katakan, kalau kita menggunakan talenta kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan pasti tambahkan semua itu. Dan saya meyakini ketika kita menjalani kehidupan ini, ada banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Ketika kita menjalani kehidupan, ketika dalam kesusahan, ketika dalam duka cita, ketika dalam kekhawatiran, kecemasan, Tuhan pasti menopang kita. Dan doa kita bersama untuk Jovita, Joyce, Joshua, dan Ibu Maya supaya tetap memiliki roh semangat itu. Saya selalu tiap hari, mungkin Jovita bosan ya kalau saya WA terus ya. Saya selalu WA Jovita, WA Ibu Maya. Mungkin dalam hati saya, atau mungkin mereka sudah bosan ini. Tapi hanya itu yang saya bisa lakukan. Saya tidak, karena saya juga di sini sendiri. Saudara bisa bayangkan, kalau teman-teman kan di rumah ada ayah, ada ibu. Jadi masih ada teman teman bercanda. Kalau di rumah itu tidak ada kesepian. Lah kalau saya di sini, Meti hari Minggu sudah berangkat. Sementara dalam suasana duka. Nah, bagaimana keadaan saya di rumah itu? Sebabnya saya selalu telepon Jovita, Ibu Maya, Ratna di Jateng sana. Jadi untuk menghilangkan rasa sepi saya, telepon keluarga. Kadang adik saya itu sudah marah-marah saya telepon. Karena apa? Karena di rumah ini dua lantai. Apa maksudnya di lantai pertama sepi, nggak ada. Lantai kedua sepi, hening sekali. Kan tidak mungkin juga saya panggil teman-teman untuk menemani saya, kan tidak mungkin. Tetapi itulah hebatnya Tuhan. Tuhan selalu menjagai. Itu sebabnya teman-teman, saya meyakini, saya mau pesan malam hari ini, saya tidak menyampaikan firman Tuhan. Saya hanya mau pesan kepada kita. Satu pesan saya, lanjutkan perjuangan almarhum sebagai pelayan yang setia. Saya percaya banyak payuli masa kini untuk melanjutkan pelayanan yang ada di Korop 1 Surakarta. Sebab apa? Tiang gereja adalah anak-anak muda.
Ya, jadi itu saya pesan. Lanjutkan perjuangan beliau, jangan sampai kendor. Ya Natania, mana cuma jidatmu kelihatan. Mana Christian? UTS dia. Nah, itu. Jadi, nah itu juga jadi itu yang saya pesan kepada teman-teman sekalian. Entah kapan nanti kita buka kembali gereja ini, ingat bahwa untuk Natal ini semua kita anak GPS yang dekorasi. Entah kapan nanti kita mau dekorasi, nanti lihat keadaan, ya lihat situasi. Jadi kita terus berdoa supaya Jovita, Ibu Maya, dan juga Joshua dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Saya senang sekali melihat Jovita, karena kan kemarin saya video call katanya malu sama ibu, udah mau kasih lihat wajahnya, ya kan? Cuma Joshua sama Bu Maya yang kelihatan. Jadi itu ya. Bilang salam sama Joyce ya, Jovita. Jovita, salam sama Joyce, salam sama ibu. Kami selalu mendoakan kalian. Semua anak GPS saya menghimbau, waktu berdoa, sisipkanlah nama Bu Maya, Jovita, Joyce, dan juga Joshua. Supaya mereka tetap mendapat penghiburan dari Tuhan. Kekuatan kita hanya dari Tuhan. Karena itu ketika kita merasakan ada kekuatan dalam diri kita, maka kita merasakan ada kebersamaan. Jadi saya percaya saya di sini tidak melayani sendiri, dan juga keluarga Jovita berduka cita tidak sendiri, tapi kita sama-sama walaupun kita tidak bertemu. Melalui doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, itu sudah membuat hati Tuhan senang. Tuhan melihat bahwa semua anak-anak muda di Korps 1 Surakarta mereka bersatu, menang sepenanggungan. Jadi berat sama dijinjing, bukan ringan pikul sendiri, ya. Jadi berat sama dijinjing, ringan juga, ringan sama dijinjing, berat dipikul, bersama-sama dipikul. Gitu kayaknya ya. Bagaimana Rama? Ya, ada kebersamaan di dalamnya. Ya, terima kasih ya semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Bu Jovita, salam sama Ibu, salam sama Joyce dan juga Joshua. Jadi makanya saya bilang sama teman-teman, teleponlah mereka, teleponlah Jovita, Joyce, dan juga Joshua. Nah, itu supaya mereka tetap ada sukacita. Kita tetap mendoakan mereka supaya mereka dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa pencobaan yang kamu alami saat ini adalah pencobaan biasa. Kenapa Tuhan katakan pencobaan biasa? Karena Tuhan sanggup memberikan kekuatan itu. Tapi kita merasa ini bukan pencobaan biasa. Kalau saya juga merasa ini bukan pencobaan yang biasa, tapi pencobaan yang luar biasa. Tetapi dengan luar biasanya juga Allah menolong kita. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Itu dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Sebab Tuhan pasti menolong kita. Saudara, teman-teman bisa baca sendiri itu dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Jadi itu yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Mari kita tetap bergandengan tangan, mendoakan satu dengan yang lain, dan mari kita terus melanjutkan perjuangan almarhum, jadi pelayan Tuhan yang setia. Bukan ada banyak pelayan Tuhan yang tidak setia, tapi kita boleh melihat teladan almarhum, dia pelayan Tuhan yang sangat setia. Dan saya percaya darah itu pun mengalir dalam kehidupan teman-teman sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Bagaimana, langsung berdoa? Langsung berdoa ya? Hah? Bagaimana? Langsung berdoa boleh. Mana suaranya? Iya. Langsung aja. Langsung gini loh. Saya tunggu, saya letakkan saya punya HP dengan bagus supaya tidak itu ya. Oke, mari kita itu kan kita jatuh dia. Loh, mana? Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu ini di mana kami boleh sharing satu dengan yang lain. Hamba-Mu boleh memberikan kata-kata dorongan kepada anak-anak muda di tempat ini. Maka saat ini hamba-Mu berdoa untuk semua kami yang tergabung dalam pelayanan ini. Tuhan, Engkau berkati masing-masing kami. Berkati Tony, berkati Yaya, berkati Rama, Flora, dan juga Christian, Nathan, juga Engkau berkati Jovita. Kami bersyukur Tuhan karena
kami boleh melihat sukacita yang Tuhan berikan kepada rekan kami Jovita. Biarlah Tuhan terus memberikan sukacita itu, memberikan penghiburan itu kepada Jovita. Kami juga berdoa untuk rekan kami Joyce, Tuhan berkati dia dalam masa pendidikan perkuliahan, diberkati oleh Tuhan. Joshua dalam pertumbuhannya diberkati oleh Tuhan. Masa depan anak-anak ini Tuhan sudah mengatur yang terbaik. Terlebih ketika mereka menjalani hari-hari mereka, kami tahu Tuhan bersama dengan mereka. Bagi Ibu Maya sebagai ibu dan juga sebagai ayah dalam keluarga, Tuhan mampukan dia. Kami percaya Tuhan pasti menolong Ibu Maya. Tuhan pasti memampukan dia untuk menjalani kehidupannya. Dan saat ini mereka sedang di karantina mandiri, tapi kami tahu Tuhan pasti menjamah melawat mereka. Penghiburan Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang ada di Jateng, Bunda Riono, Tuhan berkati, dan juga keluarga besar Erik, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan penghiburan. Dan juga keluarga yang ada di Kedung Tungkul, Tuhan berikan penghiburan. Semua kami anak-anak muda yang ada di Korp 1 Surakarta, berkati hidup kami, berkati pendidikan kami, berkati masa depan kami. Jika kami menghadapi kesulitan dalam pergaulan, dalam pendidikan kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami tahu Tuhan menjagai kami. Dan besok kami kembali akan beribadah melalui ibadah kami di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan akan menolong. Situasi yang sedang kami alami saat ini, terus kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus semua berdoa. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Foto dulu. Tidak bisa difoto ini?